Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mencoba membahas soal PTS yang sudah kemarin kalian kerjakan. Nah, kenapa Ibu membahas soalnya? Karena Ibu rasa masih banyak nilai yang belum memenuhi KKM. Sehingga harapan Ibu setelah kalian melihat, memahami pembahasan soal ini, maka kalian akan bisa memahami materi dan soalnya lebih paham lagi begitu ya, sehingga nilainya bisa melewati nilai KKM. Nah, untuk semua siswa wajib mencatat soal dan pembahasan hari ini, dicatat di buku latihan soal kimia dan dikirimkan melalui WhatsApp Ibu. Nanti akan Ibu lampirkan nomornya di Google Classroom ya, untuk mengirimkan pembahasan hari ini. Nah, pembahasan soal hari ini itu akan Ibu anggap sebagai tugas mandiri kalian di rumah seperti itu. Jadi wajib mengerjakan ya semuanya. Dan untuk yang remedial tetap harus mengerjakan lagi di Google Form soal remedialnya begitu ya. Nah, Ibu harap yang remedial hari ini semuanya tuntas, nilainya melebihi nilai KKM. Seperti itu. Untuk yang remedial tetapi tidak mengerjakan latihan soal hari ini, maka atau tidak mengerjakan Google Form, maka akan Ibu tulis nilainya murni nilai yang kemarin itu ya. Begitu, dengan berat hati. Jadi Ibu harap semuanya hari ini mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, kita akan mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Nama alat tersebut adalah, jadi ini materi masih tentang materi alat dan bahan di pengenalan kimia awal ya, hakikat ilmu kimia. Sebetulnya untuk gambar ini kalian gampang banget ya, kalian bisa cari di internet gitu. Jadi harapan Ibu kalian bisa cari di internet. Di sini ada pilihannya, ada labu ukur, tabung reaksi, gelas ukur, biuret, Erlenmeyer. Nah, kalian gambar si gambar ini di buku latihannya dan kasih nama, ini tuh namanya apa? Gitu. Kalian bisa cari di internet ya. Ibu gak akan kasih namanya karena itu sangat mudah sekali. Nah, ini untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Bahan dengan keterangan simbol tersebut memiliki sifat yang, jadi ini disebutnya simbol hazard kalau di kimia. Simbol yang menunjukkan sifat bahan tersebut tuh sifatnya seperti apa gitu. Sehingga kita bisa meminimalisir kecelakaan kerja di lab. Ya. Di sini simbolnya adalah oxidizing agent gitu ya. Ini ada O, ada api ya gitu. Kalian bisa mungkin tebak-tebakan lah ya, ketika di sini mungkin ada api itu kira-kira apa sih maksudnya gambar api itu gitu. Berarti mungkin mudah terbakar. Mana di sini yang mudah terbakar? Nih ada mudah terbakar ya kan. Kemudian kalau kalian bisa menerjemahkan oxidizing ini dia artinya pengoksidasi atau yang membuat zat lain mengalami oksidasi begitu kan. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan reaksi oksidasi. Memang agak susah ya karena kalian belum pernah mendengar mungkin reaksi oksidasi itu yang seperti apa atau yang kayak gimana gitu, belum pernah diajarkan gitu. Sehingga Ibu memaklumi kalau kalian memang tidak bisa menerjemahkan oxidizing gitu. Tapi singkatnya reaksi oksidasi ini adalah tadi ya, reaksi yang membutuhkan oksigen gitu. Nanti kalian akan belajar rinciannya di bab-bab selanjutnya. Contoh dari reaksi oksidasi ini sebetulnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Apa coba? Yaitu reaksi pengkaratan ya. Kalau kalian sering lihat gitu ya, besi itu kan suka pada berkarat ya, paku gitu berkarat. Kenapa sih kok besi itu atau paku itu kok lama-lama mengalami karat gitu? Nah, nanti kita akan belajar bahwa ternyata besi itu ketika kita diamkan di ruang terbuka maka dia akan bereaksi dengan oksigen yang ada di udara gitu. Jadi intinya reaksi oksidasi itu bisa diartikan dengan suatu zat yang sangat mudah sekali bereaksi dengan oksigen gitu ya. Nah, salah satunya itu tadi, besi bisa bereaksi dengan oksigen gitu. Ya, jadi yang ini sangat mudah sekali
bisa tebak-tebakan juga kalau dari gambarnya. Kemudian untuk yang nomor 3, metode yang dipakai berdasarkan fakta yang ada di lapangan adalah karakter metode ilmiah. Nah, karakter metode ilmiah ini masuk ke materi hakikat kimia juga gitu ya. Ada berapa, coba ada yang masih ingat gak? Ada 5 karakteristik metode ilmiah ya. Di sini ada objektif, konseptual, logis, empiris, kritis, dan analis gitu ya. Kalau objektif itu gimana sih? Misalkan nih, kok dia cantik ya? Enggak, menurut aku dia nggak cantik gitu. Berarti itu apa? Relatif ya kan. Setiap penilaian orang itu berbeda gitu. Atau subjektif, misalkan karena seseorang itu pernah menolong kita, jadi menurut kita penilaian kita terhadap orang itu tuh kayak, wah dia emang baik gitu orang, padahal belum tentu dia baik ke orang lain gitu. Jadi itu berdasarkan subjektif atau pengalaman pribadi masing-masing. Setiap orang tuh pasti penilaiannya akan berbeda. Kemudian ada lagi objektif. Nah, objektif itu apa sih? Kamu kalau nilai itu harus objektif dong, harus tahu pendapat dari yang lain itu seperti apa. Nggak bisa kamu subjektif sama penilaian kamu sendiri gitu. Nah, biasanya muncul kata-kata itu. Objektif itu berarti apa tuh? Dia melihat kondisi yang real gitu, atau kondisi kenyataannya itu seperti apa gitu. Untuk di penelitian atau percobaan harus sesuai dengan keadaan nyata ya. Jadi ilmu kimia itu bukan ada ilmunya dulu baru ada kenyataannya gitu, atau baru kita bisa ciptakan. Tetapi ilmu kimia itu adalah ilmu yang diambil berdasarkan apa yang terjadi gitu. Maka ketika percobaan sangat wajib kita punya sifat yang objektif ini atau sesuai kenyataan. Biasanya kalau sesuai kenyataan, ilmu tersebut dipakai dalam kondisi apapun itu akan mengalami hasil yang sama gitu ya. Jadi kalau objektif itu intinya dapat dilakukan dalam kondisi sama dan hasilnya pun akan sama gitu. Untuk yang konseptual ini berarti dijalankan dengan pengembangan konsep itu sesuai dengan konsep gitu ya. Nggak bisa kita percobaan ayo coba-coba aja apapun bahan kimia dicampurin. Nah, itu nggak bisa ya, itu sangat berbahaya. Harus ada konsepnya dulu, kita mau ngapain, kita mau cari apa, sehingga apa yang perlu kita campurkan itu sangat jelas gitu ya kalau di percobaan kimia. Nah, kemudian logis ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan memberikan argumen ilmiah berdasarkan bukti yang tersedia. Jadi kalau logis itu ada buktinya gitu ya, bukan hanya gosip atau bukan hanya sepertinya kayak gini deh, atau feeling aku tuh kayaknya nanti hasilnya warnanya jadi merah gitu. Enggak gitu ya, tapi harus ada buktinya gitu, dibuktikan dengan apa yang terjadi. Kemudian untuk empiris ini adalah metode yang dipakai berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Harus ada faktanya tadi ya. Harus terbukti, harus ada di lapangan tuh yang seperti itu hasilnya. Kemudian kalau kritis dan analis itu menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah. Harus ada identifikasi masalah tuh, dan menentukan metodenya. Jadi nanti kalau kalian sudah tahu, oh konsepnya tuh ada banyak. Misalkan kita mau memisahkan beberapa bahan kimia, konsep cara memisahkannya itu kan ada banyak. Misalkan ada filtrasi, penyaringan biasa, atau ada apa tuh kemarin kalian belajar ada sentrifugasi juga, pakai gaya sentrifugal itu juga bisa. Nah, ibu rasa kalian udah pernah belajar ya itu metode pemisahan zat di SMP itu harusnya sudah dipelajari gitu. Ada macam-macam metodenya. Nanti ketika kita misalkan melihat, oh di sini ada larutannya tuh air, di dalamnya ada pasir dengan perbedaan ukuran partikel yang berbedanya sangat jauh, berarti kira-kira bisa pakai apa tuh dipisahinnya air sama kerikil itu atau pasir? Bisa pakai metode penyaringan. Nah, di sini kritis dan analisnya muncul gitu ya.
Berarti kalau di di soal nomor 3, metode yang dipakai berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Berarti yang mana nih? Ya, itu kalian bisa jawab sendiri. Tuh, ya kata kuncinya udah ada di sini. Oke. Nah, kemudian di sini. Manakah di bawah ini yang termasuk ke dalam senyawa? Gitu ya. Oke. Sekarang kalau kalian masih ingat bahan-bahan kimia atau nama-nama senyawa kimia, pengklasifikasiannya tuh dari apa aja sih? Pertama yang paling sederhana itu adalah unsur ya. Ini unsur tuh paling sederhana. Unsur tuh misalkan kayak K berarti ada unsur kalium, Ca ada unsur kalsium. Kemudian apa lagi? Besi itu Fe, ferium. Nah, itu disebutnya unsur gitu, satu gitu ya, satu unsur. Kemudian kalau ada unsur bercampur dengan unsur, ini jadi molekul. Gitu. Molekul itu contohnya apa? Molekul itu contohnya ada H2O, kemudian ada CO2, kemudian ada apa lagi? Ada H2. Nah, ini pun termasuknya ke molekul. Dan molekul ini dipecah lagi menjadi 2. Ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Kalau molekul unsur berarti unsur dengan unsur yang sama gitu. Unsurnya sama. Gitu. Unsurnya sama tuh misalkan H dengan H jadi H2 gitu. Atau misalkan apalagi O bereaksi atau berikatan dengan O lagi jadi O2. Sedangkan kalau senyawa itu terdiri dari unsur yang berbeda gitu. Contohnya misalkan H ketemu sama O, ada H2O gitu. Atau misalkan C sama O, itu ada CO2 gitu. Nanti kita akan belajar penyetaraan reaksinya ya. Itu kurang lebih. Berarti kalau di soal yang ditanya itu adalah apa nih? Senyawa. Berarti kalau senyawa ini yang ini ya, senyawa. Berarti senyawa itu gimana? Unsur yang berbeda. Kalian carilah unsur yang berbeda tuh yang mana? Terdiri dari unsur yang berbeda. Gitu. Nah, untuk yang Ca2+ atau yang ada seperti ininya nih, ada angka dan tanda positif negatif di atas, berarti itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan dia itu adalah ion ya. Ibu yakin kan udah pernah belajar juga di SEP tentang unsur senyawa molekul ion gitu. Nah, ibu yakin kan udah pernah belajar gitu ya, ion. Jadi kalau udah ada yang angka gininya di atas itu berarti masuk ke ion. Nah, ion itu sebenarnya apa sih? Ion itu adalah unsur yang gimana? Ion adalah unsur yang sudah mengalami perubahan jumlah elektron gitu ya. Atau ibu biasanya tulis elektron tuh gini ya. Jadi nanti jangan heran kalau ada tanda kayak gini. Ini elektron. Jadi kalau unsur itu kan elektronnya tuh udah ada masing-masing ya, kan udah belajar tentang konfigurasi unsur gitu. Nah, yang bisa keluar masuk dari suatu unsur atau atom itu adalah elektron, hanya elektron begitu ya. Nah, ketika elektronnya berkurang atau bertambah, maka dia akan muncul angka di sini. Nih, gitu. Kalau misalkan 2+, elektron itu kan nih simbolnya negatif ya, atau muatan yang negatif gitu. Berarti ketika dia 2+ artinya
elektronnya itu berkurang 2 sehingga dia muatan di atomnya atau di unsurnya itu lebih banyak yang positif sebanyak 2 gitu, karena yang negatif itu kurang 2 gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya ada soal selanjutnya. Oke, ke soal selanjutnya. Salah satu pernyataan tentang teori atom Dalton. Nah, teori atom Dalton ya, teori yang pertama dipelajari. Sebenarnya sebelum Dalton itu ada, tetapi jarang sekali dibahas di SMA, gitu ya. Nah, jadi untuk teori atom Dalton ini, dia teorinya apa sih? Gitu ya. Ini tuh apa ya? Kalau ibu tuh ngafalinnya dari gambarnya dulu, gitu. Dalton itu menggambarkan atom tuh seperti ini, gitu. Atom tuh bulat, terus dia itu terdiri dari suatu partikel padat, ya, dimana dia itu nggak bisa lagi dipecah gitu. Atau menurut si Dalton tuh atom itu adalah partikel terkecil, gitu. Makanya di gambarnya tuh padat gini. Kalau kalian pernah main bola pejal, ketika olahraga, nah bola pejal tuh dia sangat padat, keras, berat gitu. Nah, itu atom tuh menurut Dalton seperti itu. Gitu. Nah, berarti kalau dari gambarnya tuh gimana? Elektron dapat menyerap energi. Dalton itu belum menjelaskan si atom ini dapat menyerap atau melepaskan energi, itu belum. Elektron berkumpul membentuk inti atom. Nah, salah ya, ini juga Dalton belum masuk ke ada proton, ada elektron, itu belum masuk Dalton. Gitu. Atom merupakan bagian terkecil. Nah, kenapa disebutnya atom pertama kali itu dari si Dalton ini, gitu ya. Atom itu dari kata a dan tomos. Gitu. Ini bahasa Yunani, artinya tidak dapat dibagi, seperti itu. Jadi jawabannya yang mana? Itu kalian bisa simpulkan. Kemudian elektron tersebar merata. Nah, elektron tersebar merata itu ada di mana nih? Ada di teorinya si Thomson ya. Dia menggambarkan bahwa atom itu seperti roti kismis, di mana si bulatannya itu dia bermuatan positif, sedangkan ada muatan negatif yang tersebar, atau ada elektron yang tersebar merata di dalam atom. Kemudian elektron mengelilingi inti atom. Berarti ini atomnya, inti atom ya. Terus ini ada lintasannya, ini ada elektron. Nah, elektron ada di dalam orbit di sini misalkan, karena mengelilingi si inti ya. Kalau yang ini tadi punyanya J.J. Thomson, kalau yang mengelilingi inti atom itu punya siapa? Rutherford, gitu ya. Yang sudah berbicara inti atom itu si Rutherford. Gitu. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri mana tuh jawabannya berarti ya. Kemudian nomor 6 itu ada eksperimen tabung sinar katoda menghasilkan apa? Nah, tabung sinar katoda sudah dijelaskan di materi sebelumnya, kalian bisa cek lagi. Itu ada di teorinya siapa? Teorinya si Rutherford ya. Rutherford. Gitu. Nah, si Rutherford ini dia melakukan sinar katoda, di mana sinar katodanya itu belok. Berarti sinar katoda ini dia bermuatan positif dan dibelokkan. Artinya di situ ada suatu partikel yang menghalangi dan bersifat negatif gitu. Maka dari sinar katoda itu menghasilkan penemuan dari si elektron gitu ya. Nah, ini mau kasih tahu aja. Kemudian nomor 7, pernyataan yang tepat untuk unsur dengan lambang atom berikut yaitu Oke, kita lihat di sini lambang atomnya itu AR. Ya. Kalau kalian masih ingat, ini disebut notasi unsur ya. AR ini adalah simbol unsurnya. AR ini itu dari kata argon, simbol unsur argon yang ada di golongan 8A. Sedangkan yang 40 ini apa? Nomor massa atau massa atom. Gitu.
Sedangkan yang 18 ini disebut nomor atom atau urutan si AR itu ada di urutan keberapa di tabel periodik ya. Nomor atomnya itu 18. Oke. Kalau kalian masih ingat nomor massa itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan jumlah proton ditambah neutron ya. Sedangkan nomor atom itu menunjukkan apa? Menunjukkan proton atau elektron dalam keadaan unsur atau jumlah elektronnya tuh belum berkurang ketika dia belum mengeluarkan atau menerima elektron. Oke, berarti ketika AR ininya ada 40, ada 18, tandai satu oval saja. Di sini P itu menunjukkan protonnya ada berapa, E itu elektron, N-nya neutron, gitu ya. Jadi kita bisa lihat proton itu tadi sama dengan apa? Proton itu sama dengan nomor massa. Nomor atom. Gitu. Sedangkan elektron karena ini ada muatannya nggak di sini? Nggak ada kan? Berarti kalau nggak ada muatannya dia masih dalam bentuk unsur. Kalau dalam keadaan unsur, elektronnya itu sama dengan nomor atom juga gitu. Dalam keadaan unsur. Nah, sedangkan neutron, berarti kalau kita pengen nyari neutron tuh gimana sih? Kan nomor massa itu sama dengan proton ditambah neutron. Berarti kalau kita mau cari neutron gimana? Nomor massa dikurangi proton gitu ya. Nomor massa dikurangi proton. Jadi kalian akan cari jawabannya sendiri gitu ya. Caranya. Kemudian nomor 8, pernyataan yang tepat untuk ion dengan lambang atom berikut yaitu ini ion ya. Kalian bisa perhatikan ion di sini ada 3+. Kalau 3+ itu artinya apa tadi? 3+, berarti dia kehilangan 3 elektron gitu ya. Dia kehilangan 3 elektron. Oke, masih sama seperti tadi. Proton itu selalu sama dengan nomor atom. Nah, kemudian elektronnya sekarang gitu ya. Kan kalau misalkan Al 2713 itu protonnya berapa? Protonnya sama dengan ini ya. Itu 13. Elektronnya gimana? Elektronnya juga sama dengan nomor atom yaitu 13 karena masih dalam keadaan unsur atau belum ada angka di atasnya. Gitu. Sedangkan neutronnya berarti 27 dikurangi 13. Nah, kalau misalkan di sini, ini kan dia sudah kehilangan 3 elektron. Berarti jumlah elektronnya bertambah atau berkurang? Otomatis berkurang, ya. Sehingga 13 dikurangi 3, jadinya berapa tuh? Kemudian, untuk neutronnya, neutron itu kan tadi nomor massa dikurangi proton. Gitu ya. Protonnya berubah tidak? Tidak, karena proton itu selalu sama dengan nomor atom, jadi tidak akan berubah. Gitu, ya. Oke, semoga menjawab. Kemudian kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 9. Pernyataan yang tepat untuk ion dengan lambang atom berikut yaitu. Nah, kalau yang tadi itu Al3+, angka di atasnya positif. Yang sekarang S2-, angka di atasnya tuh negatif lambangnya ya. Kalau ada negatif berarti gimana nih? Negatif. Berarti dia bertambah ya, dia tuh menunjukkan bahwa dia kelebihan 2 elektron gitu. Berarti dia bertambah atau
menerima 2 elektron. Dari siapa sih menerimanya? Dari unsur yang lain. Ada unsur yang ngasih ke dia 2 elektron, dia terima ada tuh. Maka dia berubah nih di sininya, jadi ada 2- si S ini atau sulfur ini. Berarti protonnya gimana? Proton masih sama ya, sama dengan nomor atom. Nah, elektronnya gimana nih elektronnya? Nah, kalau dia pada keadaan unsur S-nya itu 3216, maka protonnya sama dengan nomor atom yaitu 16. Elektronnya gimana? Elektronnya masih sama 16. Neutronnya berarti 32 kurangi 16 jadi berapa? Itu kalau dalam keadaan normal. Nah, sekarang pada keadaan ion berarti elektronnya berapa tuh? Elektronnya berarti tadi ada 16 gitu ya. Karena dia menerima berarti jumlah elektronnya bertambah berapa? Bertambah 2 katanya. Nah, itu jadi berapa? Sedangkan neutronnya masih sama yaitu nomor massa dikurangi proton. Semoga kalian bisa menjawabnya juga. Kalau masih pusing bisa tanya WA ya ke ibu. Karena ini tuh kalau kelas 10 kan dasar dari kimia ya. Nanti kalau kalian kelas 10-nya bingung atau masih belum ngerti, nanti akan ketataran di kelas 11 dan 12 nih gitu. Jadi ibu harap kalian semuanya mengerti materinya. Karena ini masih dasar. Nah, soal nomor 10, manakah di bawah ini yang merupakan pasangan isotop? Oke, pasangan isotop. Isotop tuh kemarin apa sih pengertiannya? Isotop. Oke. Ibu tulis saja ya di sini. Isotop. Isotop itu artinya dia memiliki yang memiliki dulu unsur yang memiliki proton yang sama. Itu. Jadi jumlah protonnya tuh sama. Oke. Sekarang kita lihat ya. Kan pasangan-pasangan ini tuh ada apa aja sih namanya? Ada isotop, ada isoton, ada isobar, ada isoelektron. Oke. Isotop belakangnya P berarti proton yang sama gitu. Kalau isoton belakangnya N berarti neutron yang sama. Nah, isobar belakangnya AR. AR itu adalah simbol dari nomor massa. Itu AR simbolnya. Ya, berarti nomor massanya yang sama. Gitu. Itu kalau AR. Kemudian kalau isoelektron berarti elektronnya yang sama, jumlah elektronnya. Sekarang kita lihat di sini. Pilihan A ada AL, ada SI ya. Kita sekarang tentukan dulu nih biar mudah, tentukan proton, elektron dan neutronnya ya. Oke. Kalau AL tadi protonnya apa? Proton itu sama dengan nomor atom, berarti 13. Elektronnya sama juga dengan nomor atom 13 karena di sini belum ada angka ya. Kemudian neutronnya berarti 27 dikurangi 13. Berapa hasilnya? 14 ya. Sedangkan kalau Si protonnya berapa? 14, elektronnya juga 14, neutronnya 28 dikurangi 14, hasilnya 14 juga. Nah, ini yang B. Yang B itu karbon, protonnya berarti 6, elektron dulu 6. Neutronnya 12 kurangi 6, jadinya 6. Kemudian yang neutron, protonnya itu ada 7, elektronnya juga 7, neutronnya 12 dikurangi 7. Berarti ada berapa nih neutronnya? Ada 5 ya. Gitu. Nah, ini dia AR-nya bisa kalian lihat ya. AR atau di atasnya tuh sama, 12 dan 12.
Berarti kalau AR-nya sama atau nomor masanya sama, mereka ini pasangan apa? Ini pasangan isobar. Ya. Oke. Kemudian yang C itu protonnya ada berapa nih? Fosfor. Protonnya 15, elektronnya juga 15, neutronnya 31 kurangi 15, hasilnya 16. Sedangkan yang fosfor satunya ini dia AR-nya 32 tuh, beda. Berarti protonnya tetap sama ngikut yang 15, elektron 15, neutronnya itu berapa? 32 kurangi 15, jadinya 17 gitu ya. Kemudian fosfor di pilihan D, di option D itu protonnya 15, elektronnya 15, neutronnya itu 31 kurangi 15, hasilnya 16. Kemudian silikon, protonnya itu 15, elektronnya 15, neutronnya berapa? 32 kurangi 15 sama dengan 17. Nah, contoh misalkan kayak gini ya. Kan tabel periodik itu sudah dibuat dengan ketentuan tertentu gitu ya. Berdasarkan si nomor atom. Nomor atom itu dilihat dari apa? Dari jumlah protonnya tadi. Gitu. Jumlah proton itu bisa berkurang atau tidak, atau bertambah, bisa tidak? Nah, proton itu tidak bisa bertambah atau berkurang pada reaksi biasa. Kenapa? Karena proton itu terletak pada inti atom, sehingga dia kalau mau keluar atau mau masuk nih, ada proton masuk, itu sangat-sangat sulit gitu, membutuhkan keadaan spesial atau tertentu. Itu dinamakan reaksi kimia inti gitu ya. Jadi yang bereaksi itu adalah inti dari suatu unsur. Kalau reaksi biasa itu pada umumnya hanya elektron yang berpindah, sehingga proton itu sangat kecil kemungkinan untuk berkurang atau bertambah gitu ya. Hampir mustahil sih sebetulnya kalau pada keadaan biasa gitu. Maka tidak mungkin ada dua unsur yang sama tetapi nomor atomnya itu sama, itu nggak mungkin. Unsurnya berbeda tapi nomor atomnya sama, itu nggak mungkin gitu ya. Gitu. Jadi soal atau option yang D itu pasti salah gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin ada yang nomor atomnya sama tapi unsurnya berbeda. Oke, kemudian kita masuk ke option E. Di sini ada hidrogen. Protonnya berapa hidrogen? Protonnya 1. Lihat yang bawahnya. Elektronnya juga sama 1.